Yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita bahas riwayat duki Abdullah bin Umar. Beliau niku la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Tidaklah beliau nedo utawi makan melainkan di situ ada anak yatim yang ikut serta makan bersamanya. Karena begitu perhatian sahabat Abdullah bin Umar dalam masalah ini. Oleh karena itu, kula jenengan tatkala punya rezeki, monggo saged ngumpulaken anak yatim lan nedha bareng. Pun hanya diusap kepalaipun tok tapi nggih angsal kali disukani amplop, ditubasaken bakso nggih. Niki jamaah. Baik. Kita samangke ngelanjutaken pembahasan poin yang ke-77 di kitab Al-Adabul Mufrad hadis 138 dan di kitab Sahih Adabul Mufrad hadis 103. Bab kun lil yatim kal abir rahim. Kun lil yatim kal abir rahim. Judulnya adalah jadilah Anda itu kepada anak yatim seperti bapak yang menyayangi anaknya. Nah, jadi dikengken kula jenengan sayang dumateng anak yatim seperti bapak sayang dumateng sinten? Yogane. Niki sing rada berat nggih. Kita waos rumiyin hadisipun, riwayatipun, mangke kita jelasaken. Qala Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Haddatsana Amr ibnu Abbas qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibnu Abza qala Daud ya, wallahu alam bisawab. Ini kelihatannya ya Nabi Daud yang berkata, menukil dari Abdurrahman bin Abzah, wallahu alam bisawab, dengan sahihul isnad, sanadnya sahih. Jadi Imam Bukhari mendapatkan riwayat ini dari Amr bin Abbas. Amr bin Abbas mendapatkan dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Abi Ishaq. Abi Ishaq mendengar bahwasanya Abdurrahman ibni Abzah berkatalah Daud. Ya napa sabdaipun, dawuhipun Daud ya. Disebutkan di sini ya. Nabi Daud berkata, wallahu alam bisawab, kun lil yatimi kal abir rahim. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ma akbahal faqra ba'dal ghina. Wa aktsaru min dzalika au akbahu min dalika dhalalatu ba'dal huda. Wa idza wa'adta sahibaka fa anzis lahu ma wa'adta fa illa taf'al yu'arrath bainaka wa bainahu adawah wa ta'awwad billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Ini isnadnya sahih, juga diriwayatkan oleh ya yang lainnya ya, oleh Imam Abu Ubaid, juga Ibnu Abi Dunya, Imam Al-Kharaiti dan yang lainnya. Imam Baihaqi juga dalam kitab Syu'abil Iman dan yang lainnya. Subhanallah. Ini menarik jamaah. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan. Poin pertama, beliau berkata, kun lil yatim kal abir rahim. Jadilah kamu kepada anak yatim seperti bapak yang menyayangi anaknya, seperti bapak yang penyayang. Jadi kalau kita terhadap anak yatim seperti kayak bapaknya, ya napa kira-kira? Kinten-kinten bapak niku dumateng yogane dibiarkan begitu saja napa dididik, dikasih sangu dan yang lain-lainnya jemaah. Iya. Jadi subhanallah, ini nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat luar biasa. Jadilah kamu itu seperti
bapak yang penyayang ketika ada anak yatim. Loh, bagaimana maksudnya? Jazakallahu khair. Yang namanya bapak kepada anak yatim seperti bapak kepada anaknya, maka penyayang, disayang. Bentuk sayangnya bagaimana? Ya, mohon maaf, dididik semenjak kecil, diarahkan kepada hal-hal yang baik, dikenalkan rukun iman, dijelaskan rukun Islam. Ini bapak yang baik. Mohon maaf, kalau mau nyinggung loh nih. Pertanyaannya, apakah kita mengenalkan rukun Islam kepada anak kita atau guru TPQ yang mengenalkan? Nah, apakah kita mengenalkan anak kita rukun iman? Apakah guru agama sekolah? Padahal seharusnya yang mengenalkan rukun iman, rukun Islam siapa? Bapak, seorang ayah. Sebelum anak masuk ke jenjang sekolah, anak sudah ditanamkan mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama, termasuk usul salasa, kan gitu. Bahkan Syekh Dr. Said Ibni Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, ini kewajiban ayah. Jadi tarbawiyah imaniyah, anak itu diajarkan ilmu syar'i, termasuk yang paling penting keimanan di sini. Dikenalkan Allah, Rasul, masuk rukun-rukun iman yang 6 itu jemaah. Sebelum mereka dikenalkan kepada guru TPQ, TPA. Ya, karena sayangnya bapak kepada anak dikenalkan itu. Sayang di sini bukan hanya ngasih uang. Kalau ngasih uang insya Allah semua gampang, bisa ya. Yang penting nyambut hamil, tahu. Tapi anak dikenalkan Allah, dikenalkan Rasul, dikenalkan agama. Ini luar biasa. Contoh, ketika kita keluar rumah, kita melihat pohon, kita bisa pakai sarana pohon itu mengenalkan anak dengan Rabb kita. Nah, siapa yang menciptakan pohon itu? Nah, siapa yang menciptakan hewan itu? Dibawa kemana? Arah iman. Allah yang menciptakan ini nak. Allah yang menciptakan ini nak. Duh. Ini jamaah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Cuma kadang sebagian orang menyerahkan ini langsung kepada guru TPQ, TPA. Padahal kalau masuk TPA kan harus ada umurnya ya. Berapa kira-kira? Terus ini 3-4 tahun gitu. Sebelum itu anak kan bisa komunikasi dengan kita. Kata beliau, tatkala anak bisa komunikasi, sudah bisa kita ajak bicara, kenalkan itu. Kenalkan dengan apa? Allah, pencipta, Nabi Muhammad, utusan Allah, malaikat, dan seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran bagaimana Nabi SAW contohnya, misalkan ketika menggonceng Abdullah bin Abbas, digunakan kesempatan pas gonceng itu apa? Untuk mentarbiyah, untuk mendidik. Apa diantaranya? Ya gulam, inni u'allimuka bikalimat. Kan gitu ya? Wahai anak, sungguh aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Dikenalkan apa? Ikhfadillah yakfatkah. Jagalah Allah, jagalah aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah. Allah akan menjagamu. Tuh. Jadi dikenalkan sama siapa? Penciptanya, Khaliknya, Ilahnya, Robnya. Yang ini kadang kita kurang. Yang kita kenalkan HP-nya ya. Nah, ini jamaah. Anak lebih kenal dengan apa? HP. Akhirnya ya mana HP-nya ya? Ya mana HP-nya? Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kita ajari anak itu apa? Rukun Islam. Dikenalkan itu kewajiban sholat. Meskipun mereka belum sholat, tapi kita kenalkan. Nah, orang Islam itu harus memahami syahadatain. Konsekuensinya ini nah orang Islam itu wajib sholat. Ini kan anak ketika sudah bisa komunikasi, bisa diajak bicara, eco. Sebelum masuk ke TPQ sudah kenal itu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cuma banyak
anak-anak muda sekarang yang menikah pokoknya diserahno guru TPQ nggih. Sehingga yang banyak dapat pahala siapa? Guru TPQ. Ketika anak mau makan baca doa, yang ngajari guru TPQ. Ketika anak mau tidur baca doa mau tidur, yang ngajari siapa? Guru TPQ. Wah, enak guru TPQ oleh pahala terus ya. Kita, mana andil kita? Makanya termasuk di sini sayangnya ayah kepada anak, ajari adab-adab Islam. Enggak terlalu jauh-jauh dulu, seperti Nabi mengajari Umar bin Abi Salamah. Jadi Nabi itu menikahi Ummu Salamah jamaah. Ya, ingat Ummu Salamah. Sudah yang keberapa ini ya, bukan yang pertama. Pertama kan Khadijah ya. Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah, punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Tatkala Abu Salamah meninggal, Nabi menikahi Ummu Salamah. Sehingga Umar ini dalam asuhan Nabi. Suatu hari Nabi ini ingin mentarbiyah, ingin mengajarkan adab. Semenjak dini diajarkan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Semenjak dini, ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Kalau kamu mau makan nak, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan yang terdekat denganmu. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, ucapan bismillah ini menurut pendapat yang terkuat wajib. Kalau ada orang nggak baca bismillah, makan dosa. Makan dengan tangan kanan menurut pendapat yang roji, kata beliau, wajib. Kalau ada orang pakai tangan kiri makan, berdosa. Ini kata beliau menurut pendapat yang roji. Jadi semenjak anak mulai bisa memahami ucapan kita ajarkan itu. Lawang yang diajarkan itu aja kadang tangan kiri dan nggak baca bismillah, betul? Apalagi yang nggak pernah. Makanya tatkala ketika kita melihat anak makan nggak baca bismillah, pegang. Nah, bismillah dulu. Anak makan dengan tangan kiri, ambil, pegang. Nah, tangan kanan. Ini kayak setan ini. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Wal iyadu billah. Kadang yang seperti ini jamaah tidak begitu dipahamkan. Kenapa? Karena kadang orang tuanya sendiri nggak perhatian. Contohnya banyak orang makan bakso, tangan kanan pakai sendok, tangan kiri pakai garpu, sehingga kanan kiri oke. Yang makan nasi padang, coba lihat, tangan kanan pakai nasinya, tangan kiri kerupuknya, nggih. Dan yang lain-lain. Subhanallah. Kun lil yatim kal abir rahim. Jadilah kepada anak yatim seperti bapak yang penyayang. Yang namanya sayang ya diajarkan tadi. Dan seandainya anak yatim itu ada di sekitar kita, maka jadikanlah anak yatim itu seperti apa? Anak kita, sayangi. Ya, apa? Termasuk kemarin kita bahas santuni. Kalau berkata kepada dia yang lemah lembut, jangan kasar, jangan kaku. Karena kayak apa? Bapak yang penyayang. Nggak mungkin bapak penyayang itu suka nyetolan tok ya. Boleh nyetol tapi karena apa? Untuk mendidik. Boleh mukul tapi yang nggak menyakitkan. Untuk apa? Mentarbiyah. Makanya kadang kalau anak kita mainan api karena sayangnya kita tampel api itu. Bahkan kita pukul anak kita. Kenapa? Takut apa? Celaka. Itu sayang, bukan wis main-main onak senengmu wis bawis undak. Sebagaimana kadang anak main mercon, gitu. Karena bapak sayang nggak boleh. Kalau nggak sayang, sakarap-karap muna. Kan ngoten nggih. Subhanallah. Pun. Jadi ini poin yang pertama jamaah, ya. Maka semenjak itulah Umar bin Abi Salamah ingat terus sabda Nabi tadi. Maka semenjak itu sampai dewasa dia makan dengan tangan kanan, baca bismillah dan seterusnya. Ini ya yang perlu kita sampaikan. Jadilah ya kepada anak yatim seperti bapak yang sayang, yang penyayang. Baik.
mohon maaf, nyayangi anak yatim nggak nunggu 10 Muharram saja, ya dah. Ada hari raya anak yatim, tapi sering saya sampaikan nggak ada hari raya janda, nggak ada hari raya orang miskin, hanya hari raya anak yatim. Ya baguslah nyantuni anak yatim, tapi juga ada seharusnya nyantuni janda tua dan yang seterusnya. Kemarin kita bahas sudah bagaimana orang yang menyantuni janda dan orang miskin kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad fi sabilillah, ya, al qaimi fil lail wasoimi fin nahar, seperti malam hari ahli sholat, siang ahli puasa. Pun kembali ke sini. Jadi jadilah kepada anak yatim seperti bapak yang penyayang. Makanya kita nggak boleh menjadikan anak yatim tempat emosi kita. Kita harus menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi anak kita. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, penting nih. Beliau Daud berkata, poin yang kedua, wa'lam annaka kama tajra'u kadzalika tahsudu. Ketahuilah sesungguhnya sebagaimana kamu menanam, begitu pula kamu akan memanen. Ini nasihatnya insyaallah. Artinya apa? Kalau kulo jenengan nanam pohon yang berbuah, kira-kira nanti kita akan panen nggak? Panen. Kalau jenengan punya tempat ladang, Anda menaburkan benih padi, kira-kira 3 bulan panen nggak? Panen. Kalau jenengan menaburkan benih jagung, akan panen nggak? Panen. Maka begitu pula kita akan memanen amal kita. Tatkala kula teng jenengan kita di dunia ini menanam apa? Kalau kita menanam kebaikan, kita akan panen di akhirat kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, kita akan memanen nanti di akhirat keburukan. Katsiran au qalilan, khairan au syarron. Baik itu banyak atau sedikit. Ya, baik itu kebaikan atau keburukan. Wa hadhihi wasiyatun 'ammah. Dan ini wasiat yang umum. Apa hubungannya Ustadz? Kalau Anda suka menyantuni anak yatim, kalau Anda menyayangi anak yatim, kalau Anda berusaha memenuhi kebutuhan anak yatim, itu ibarat Anda menanam. Nanti Anda akan memanen di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena Anda berbuat baik sama siapa? Anak yatim. Ini maksudnya. Secara umum tadi, wa bi ghairiha min solihil a'mal, amal-amal yang lain pun seperti itu. Kalau jenengan ketika di dunia sregep sholat sunnah, kita akan panen di akhirat. Kalau kita sregep baca Quran, kita akan panen nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita sregep minum khamr, juga akan panen di mana? Di akhirat. Bukan panen pahala, tapi panen apa? Waliyahzubillah. Kalau kita sregep main judi, main togel, napa malih? Dan macam-macamnya. Kalau sekarang pakai HP ada ya. Iya, akan kita panen juga nanti di akhirat apa? Dosanya. Jadi fal jazaa'u indallahi min jinzil amal. Balasan di sisi Allah itu tergantung amal. Kalau kita beramal dengan kebaikan, kita akan panen itu. Man badarul khaira hasadal khairan jazaan hasanan minallah. Wa man badara syarra wal iyadu billah min kufrin wa syirkin wa kabiratin wa ghairihi dalik min anwa'is syurur fa innahu la yaqsudu illa an-nar wa bi'sal qalar wa ghadhabal malikid jabbar. Sinten tiyang sing menebarkan benih kebaikan, berusaha menanam kebaikan, akan memanen kebaikan itu bahkan lebih banyak dan lebih baik. Tapi siapa yang menebarkan benih, menanam benih keburukan, kesyirikan, kemaksiatan, bahkan hal-hal yang dimurkai Allah dia lakukan, dia nggak akan memanen kecuali apa? Keburukan juga. Ancaman neraka dia dapat, wa bi'sal qarar, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka annaka kama tajra'u kadzalika tahsudu.
Ini pengingat untuk kita. Sesungguhnya engkau akan panen apa yang kamu tanam. Maka jamaah, monggo kita mau menanam apa? Termasuk mari kita tanamkan kepada anak-anak kita kebaikan. Kita wariskan hal-hal yang baik biar anak niru kebaikan kita. Jangan sampai kita menanam keburukan terus ditiru anak kita. Wal iyadu billah. Ada sebagian orang, mohon maaf, ini nggak baik, menanamkan anak suka rokok. Kenapa? Karena dia mencontohi rokokan. Memang bilang, nak jangan rokokan, tapi bapaknya rokokan. Ini akhirnya apa? Dicontoh. Ya, artinya apa? Nggak bagus. Nak, jangan berjudi. Nak, jangan begini-begini. Maka bapak juga harus mencontohkan, jangan melakukan itu. Jangan sampai senjata makan tuan. Wal iyadu billah. Ini jamaah. Dan manusia secara umum, bapak dimanapun nggak akan suka anaknya itu rokokan jamaah. Kalau rokok itu baik, mungkin bapaknya akan ngajak join sama anaknya. Ayo nak rokokan bareng, gitu ya. Ketika anak masih kecil, SD, SMP, ketika rokokan gimana? Marah nggak orang tua? Marah. Betul. Coba kalau seandainya rokokan baik, ayo nak rokokan join bapak, suruh ya anak. Nggak mungkin bapak ngejak join sama siapa? Anaknya. Kenapa? Karena jelek. Cuma kadang disinilah anak pakai senjata. Bapak nyuruh saya nggak boleh rokokan, tapi bapak rokokan dewe ya gitu. Akhirnya apa? Anaknya nyengit-nyengit. Akhirnya jadi apa? Kebiasaan niru siapa? Maka jenengan jamaah kalau ingin nasihat kita diamalkan, kita yang harus mencontohkan dulu. Nah, ayo sholat sunnah. Kita harus sholat sunnah dulu. Nah, sholat jamaah, ya kita harus jamaah dulu. Nah, puasa sunnah, kita juga harus puasa sunnah. Alangkah indahnya kalau seandainya orang tua dan anak sejalan, sevisi, semisi, bareng ke masjid, bareng ke pengajian, masya Allah. Ini luar biasa indahnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun jadi wa'lam, maka ketahuilah annaka kama tajra'u kadzalika tahsudu. Sesungguhnya engkau ketika menanam, maka begitu pula kamu akan memanen. Itu yang kedua. Ketiga sekarang, ma akbahal faqra ba'dal ghina. Masya Allah, betapa buruknya masa kefakiran setelah masa dia kaya. Orang itu kalau dari miskin ke kaya, enak jamaah. Karena itu rata-rata seperti itu. Mulai awal ngerintis perusahaan dari kecil, jadi sales pertama ya, sales, jadi jeragan, akhirnya punya pabrik. Masya Allah, menikmati itu. Jadi kayanya dari merintis dari bawah, akan luar biasa merasakan nikmat itu. Tapi yang buruk itu adalah dari kaya terus jatuh miskin. Hidupnya enak, anaknya orang kaya, punya perusahaan, langsung bangkrut, krut. Ludes semua hartanya jadi miskin. Sedih nggak? Sedih banget, karena belum biasa miskin, belum biasa makan nasi sego empok, belum biasa makan nasi sego tempe, karena bangkrut, nggak punya harta, tiap hari makan sego tempe. Bahkan kalau sekarang kan ada uleknya, sambal uleknya, hanya itu misalkan, dia akan merasa sedih. Dan ini nasib yang luar biasa. Kalau orang itu kaya terus jatuh miskin, kasihan betul, kasihan sekali. Bahkan nggak sedikit di sebagian tempat itu ada sampai pabriknya terjual, karyawannya semua di PHK, bangkrut, krut. Waliyatubillah, kasihan sekali. Jadi orang yang miskin seperti ini kasihan, karena sebelumnya merasakan apa? Nikmatnya dunia. Tapi kalau orang yang selama kehidupannya memang miskin, nyantai ya, karena habis biasa makan, jangan kelor, biasa makan pakai apa, sambal ulek, biasa. Orang tadi belum biasa, levelnya pakai macam-macam. Kita, mohon maaf, kita yang biasa ini kalau tidur di lantai kan biasa, bahkan pakai kaos belujut nih, dibuka kaosnya biasa. Tapi orang kaya mampu nggak seperti itu? Nggak mampu.
Dia kaya terus miskin, mau masuk angin nanti. Gitu ya. Ini jamaah. Jadi betapa buruknya masa kefakiran setelah kekayaan, setelah dia merasakan kaya. Itu yang ketiga. Makanya orang seperti ini perlu dikasihani. Orang yang habis kaya, bangkrut, jadi miskin, perlu dikasihani. Kadang kalau nggak kuat mentalnya jadi apa? Bunuh diri. Bahkan ada yang stres, nggak mampu itu jamaah. Taib. Yang keempat, wa aksaru min dalika au ahbahu min dalika ad-dhalalatu ba'dal huda. 4. Dan yang lebih banyak dari itu atau lebih buruk dari itu adalah orang yang pernah mendapatkan petunjuk, orang yang tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Jadi au akbahu min dalik ad-dhalalatu ba'dal huda. Orang yang lebih buruk, yang lebih jelek adalah orang yang tersesat setelah dapat petunjuk. Kehidupannya di atas keimanan, lingkungannya di atas keimanan, orang Islam komitmen dengan syar'i, dengan agama. Qadarullah menikah, sing dinikahi dalam tanda kutip akhirnya dolal, tersesat. Pertama membawa iman, membawa Islam, meyakini Allah menjadi Rabbnya, Nabi Muhammad Rasulnya, Islam agamanya, di atas petunjuk, di atas siratul mustaqim. Tapi setelah itu dia dolalah, tersesat jemaah. Ini orang yang lebih buruk nasibnya. Makanya kadang fitnah subhat dan fitnah syahwat itu lebih bahaya dengan fitnah subhat. Karena subhat itu merusak akidah, kalau syahwat itu merusak amal. Berapa banyak orang karena subhat harta orang tuanya diambil. Kenapa? Karena dianggap kafir. Berapa banyak orang terkena subhat berani mencuri kotak masjid. Kenapa? Untuk bayar setoran kepada mursidnya, gurunya. Bahkan yang ramai sekarang di Jawa Barat juga seperti itu. Ada pengakuan dari salah satu anggota ketika diwawancarai. Dia sampai rela mencuri kotak masjid di Jakarta. Untuk apa? Setor kepada pimpinannya. Karena ada doktrin harus setor tiap bulan. Kalau setorannya nggak nutut, dia dihukum. Kayak wajib jemaah. Kenapa? Doktrin. Wal iyadu billah. Bahkan nggak sedikit banyak di antara mereka berbohong sama orang tua. Pak, Bu, bayar sekolah, bayar kuliah, ternyata disetorkan sama siapa? Pimpinannya. Doktrin. Kasihan orang seperti ini. Setelah dapat petunjuk, dia tersesat. Tapi kadang nggak merasa tersesatnya itu. Wal iyadu billah. Ya, maka kula jenengan ketika berada di atas siratul mustaqim, di atas petunjuk, mari kita jaga jamaah. Kenapa? Karena hidayah itu mahal. Ya, petunjuk itu Masya Allah sangat berharga. Makanya ketika kita sholat terus kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jadi para nabi, para syuhada, para sholihin, bukan jalan orang yang menyimpang. Termasuk apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ahli kitab. Termasuk firqah-firqah yang tadi, yang menyimpang tadi, yang merusak akidah, merusak keyakinan. Ini bukan di atas siratal mustaqim, sampai mudah mengkafirkan orang lain, mudah membuat orang lain keluar dari Islam. Wal iyadu billah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita agar kita terus berdoa, misalkan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang paling penting apa? Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau apa? Petunjuk. Petunjuk yang seperti dititi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lurus, enggak perlu bengkok kanan, bengkok kiri. Biar kita ini langsung bisa menggapai surga. Karena suatu hari Nabi itu pernah menggaris dengan satu garis yang lurus.
Hada siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Tapi juga Nabi bikin apa? Garis-garis di samping kanan kirinya. Ini subul, ini jalan-jalan yang setiap jalan ada apa? Setannya yang akan menggoda. Makanya setiap jalan yang selain yang lurus tadi kelihatannya manis, kelihatannya indah, padahal nggak lurus, tapi apa? Bengkok. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Sampai sesat apapun ada pengikutnya, jemaah. Lia Eden, Musodek, ya. Bahkan yang terakhir itu siapa? PG itu, ya. Ada nggak pengikutnya? Banyak. Padahal seperti itu. Wal iyadu billah. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang terburuk adalah orang yang tersesat setelah dapat petunjuk. Maka alhamdulillah kita di atas keimanan, keislaman insyaallah dengan jalan yang lurus. Kemudian disebutkan di sini, wa idza wa'atta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'atta. Poin berapa ini? 5 ya. Pesan Daud mengatakan, wa idza wa'atta sahibaka, kalau kamu berjanji kepada temanmu, fa anjiz lahu ma wa'attahu, maka penuhi janjimu itu. Jadi beliau berpesan, kalau kamu janji sama orang, sama teman, jangan sampai disulayani, jangan sampai nggak ditepati, karena ini akan menjadi ciri munafik. Mas, saya akan ke rumah jenengan ya nanti jam 5, nggak pakai insya Allah, jam 5, janji nggak? Jam 5 wis disiap kopi anget, bakso suluh, nasi padang ben milih, soalnya temennya akrab. Jam 5 tet durung teko, setengah 6 gak ketok, jam 6 dibel, waduh sepurane aku nang Surabaya tibae. Janji jam 5 datang ke temennya, ternyata set, gak pakai insya Allah loh nggih. Gimana perasaan jenengan? Wis tak tuwakno soto, tak tuwakno bakso, gak teko rek nggih. Kecewa mboten? Itulah manusia. Terus kalau kita berjanji kepada teman kita, fa anjiz lahu ma wa'atta, maka tunaikan, penuhi janji itu, jamaah. Makanya kalau kita berjanji, sebisa mungkin pakai insya Allah. Ya, karena apa? Karena bisa jadi nanti ada halangan. Biarkan qadarullah nggak bisa datang, maka kita langsung ngabari saja, biar nggak khawatir. Antum janji jam 5 nggak ngabari apa-apa, sampai setengah 6, ya, sedih temennya. Kalau jenengan janji jam 5, kalau nggak bisa karena ada udzur yang syar'i, setengah 5 kabari, atau jam 5 kurang berapalah. Afwan akhi, saya nggak bisa datang, qadarullah anak saya sakit, harus ke rumah sakit. Loh, sebelum jam 5 ya, sudah dikabari. Ya, biar apa? Nggak angen-angen. Coba dibayangkan jenengan ketika menunggu teman yang mau ke rumah jenengan tadi, Masya Allah, akan kita suudon terus ya, sepisan ayo kan gitu akhirnya. Pun kemudian fa illa taf'al yu'arras bainaka wa bainahu adawah. Ini maksudnya, kalau kamu nggak melakukan, nggak memenuhi janjimu, akan mewariskan antara kamu dengan dia permusuhan. Betul nggak jamaah? Jenengan janji sama teman jenengan, terus nggak teko, muncul nggak mangkal? Mangkal, akhirnya jadi apa? Hati-hati, balas ya. Jadi permusuhan. Ya soal jadi permusuhan. Paling nggak seudon, paling nggak akan seudon, akan jadi permusuhan. Dan disinilah setan akan masuk. Teman yang akrab pun akan jadi apa? Musuh. Makanya sampai ada hadis Nabi yang mengatakan, tidaklah ada 2 orang yang saling menyayangi, terus kok berpisah, nggak nyayangi, pasti salah satunya ada yang berbuat maksiat. 2 orang yang saling menyayangi, akrab, terus kemudian kok benteng ceweng, benteng ceweng, nggak akur lagi, nggak sayang lagi, bisa jadi salah satunya berbuat maksiat. Apa contohnya? Contohnya tadi, nyulayani janji. Nah, pemilik urusan utang, waduh wis, janji bayar utang nggak bayar. Cari tiang nganglang, awas ya. Subhanallah. Pun
Yang selanjutnya, kata beliau, ini pesan yang indah. Wa ta'awwad billah min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakirka. Allahu akbar. Wa ta'awwad billah, berlindunglah kamu kepada Allah, min sahibin, dari teman. In dzakarta, ketika dia menyebutkan kesulitanmu, ya, ketika kamu menyebutkan kesulitanmu, lam yu'inka, dia enggak menolong kamu. Hati-hati kalau punya teman. Ketika kamu punya masalah, kamu ceritakan sama dia, dia enggak menolong kamu. Hati-hati dengan dia. Bukan teman sejati berarti. Karena teman yang sejati, kalau temannya punya masalah, bantu enggak? Bantu. Paling enggak ndongakno, nggih. Kalau mampu, ya dibantu dengan yang dia mampu. Wa idza nasita lam yudzakirka, dan hati-hati kalau Anda punya teman, kalau Anda lupa dia enggak mengingatkan. Hati-hati teman seperti itu. Lupa, enggak sholat, meneng ae enggak diingatno. Lupa kalau enggak bayar utang, meneng ae ya enggak diingatkan. Ke warung jamaah, makan, langsung mau pulang. Ya ingatkan, jangan sampai nggak bayar, bahaya nanti. Jenengan kena apa juga? Kena sengsara jenengan. Ini jamaah. Jadi ketika kita punya teman yang tadi, maka hati-hati. Karena teman yang sesungguhnya itu adalah teman yang kalau kita mengeluh, mengadu, curhat, dia ngasih solusi. Dia akan membantu. Sampai ada hadis yang mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong saudaranya. Loh, menolong itu kan enggak mesti harus pakai uang, betul? Bisa pakai perantara. Oh, sepurane aku tek duit gak duwe. Ayo tak terno nang kono. Golek utangan ayo. Loh, bisa kan? Bisa. Ini ada masalah temennya tapi enggak ditolong. Enggak dikasih apa? Jalan keluar, kasihan. Atau ketika dia lupa, enggak diingatkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf kalau jenengan qadarullah suatu saat keliru, salah, diingatkan, jangan marah. Imam misalkan salah bacaannya, keliru, bulet. Kalau diingatkan makmum, jangan apa? Jangan marah. Ini makmum sayang sama jenengan, wong kul ya il kafirun bulet ya. Ya, jangan marah, berarti sayang itu. Atau mungkin jenengan pas sholat, mohon maaf, ternyata di kaki jenengan yang anggota wudhu terkena cat, sehingga wudhu jenengan nggak nyampe terkena kulitnya. Diingatkan, akhi, kaki antum ada itu penghalangnya, itu bekas cat itu, tebel itu kayaknya, sehingga air nggak mungkin masuk itu. Jangan marah. Kalau bisa apa? Thank you, matur suwun, gitu ya, jazakallah khairan, kan gitu. Jangan sampai apa? Nafsu kita, wah aku soro-soro wudu dengan wudu mana ya? Jangan ya, jangan jamaah. Jadi kadang teman mengingatkan itu karena apa? Sayang, bukan karena benci. Wallahu a'lam bissawab. Pun jadi apa faidah hadis di sini? Ya, faidah apa yang kita baca tadi banyak jamaah. Pertama, al-hasu ala kafalatil yatim. Anjuran untuk ya menanggung, menyantuni anak yatim, bahkan menyayangi anak yatim. Karena diibaratkan apa? Jadilah kamu kepada anak yatim seperti bapak yang penyayang. Jadi kalau bahasa kita, mari kita jadi bapak-bapak anak yatim. Itu ibarat saja, bukan bapak sesungguhnya. Ya silakan kalau menikahi ibunya ya. Kan gitu, silakan. Biasanya kan gitu, kalau mau menikahi silakan. Itu bapak sesungguhnya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mentang-mentang karena orang tuanya kaya, omanya pengen rembong, tingkat 2, mobil 3, oh semangat ini ya. Tapi kalau ibunya anak yatim ini miskin, aduh, waliyadu billah pun. Jadi jadilah kepada anak yatim seperti bapak yang penyayang. Artinya apa? Kulon jenengan dikatakan sayang sama anak yatim, siapapun itu anak yatimnya,
Jangan melihat ibunya dulu lah sudah. Kita ibaratkan ibunya nggak ada dulu ya. Perkara nanti ibunya kesandung kalau jenengan itu beda lagi sudah ya. Itu niatnya yang lain. Nomor kali bayanu syidadil fakri ba'dal ghina. Penjelasan napa niku beratnya kemiskinan, kondisi tidak punya setelah dia kaya. Berat itu jemaah. Tiang biasa tidur di spring bed, pakai AC, ya kan? Terus tidur di amben sing kreok, kreok. Makanya hanya segompok. Gimana? Berat. Menjalani hidup berat. Makanya kadang orang-orang yang seperti ini ya tadi itu stres. Tapi kalau orang biasa miskin, masya Allah nggak masalah, menter dari Bang Bangil, okay? Menunjukkan apa? Beratnya kondisi miskin setelah dia kaya. Sebelumnya dia pergi ada yang nganter, mobil tinggal duduk nyampe wis. Sekarang pakai sepeda hotel. Aduh ya Allah, kasihan sekali. Makanya kadang untuk menguji ini kita perlu ke pelosok jemaah. Di pelosok itu masya Allah, sampai saya kemarin ada melihat video dakwah di Papua itu, masya Allah beratnya luar biasa, sampai naik kapal, boot yang becek dan yang lain-lainnya hanya untuk berdakwah. Kita alhamdulillah pakai motor bisa ya. Kadang yang ngaji males juga ternyata ya. Karena apa? Mungkin terlalu enak biasanya, terlalu nyaman, kidean ngaji ini. Coba ngaji wadah ya. Nah, makanya kalau orang sering sengsara, terus timbul kenyamanan, masya Allah akan merasa nikmat. Ini siapa? Tapi sebaliknya, habis nikmat terus sengsara, kasihan. Nomor 3, bayanu dhammid dhalala ba'dal huda. Penjelasan ya buruknya kesesatan setelah dapat petunjuk. Penjelasan apa? Buruknya atau celaan kesesatan, tersesat setelah dapat petunjuk. Keluarganya muslim, dia di atas Islam, ini di atas petunjuk, qadarullah menikah, berubah agama. Makanya kadang mohon maaf, orang-orang sebelah itu untuk memurtadkan orang muslim di antara caranya apa? Dengan menikah. Kadang anak perempuan dizinai dulu, dizinai oleh laki-laki sebelah itu, agama sebelah, sehingga kalau berzina dizinai dia, kan dia tanggung jawab, betul. Akhirnya apa? Masuk agama sebelah. Waliyadzubillah. Kita adzan dulu, mungkin kita lanjut setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Pakai ini. Betul. Berdiri nak, berdiri. Nah, tanya berdiri. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Poin yang selanjutnya, al-hassu ala ifa'il ahdi, anjuran untuk menepati janji. Dan ini bagian dari tanda orang yang beriman. Jadi ketika kita berjanji, ya monggo, ya kita menunaikan janji itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Jadi kita tunaikan janji itu. Dan kemudorotan kalau kita tidak menepati janji, karena kita akan tersifati menjadi orang munafik. Karena ayatul munafik salah di antaranya, enggak? Idza wa'ada akhlafah. Kalau dia berjanji juga napa? Mengingkari. Wal iyadu billah. Nomor selanjutnya pun faidanipun napa? At-takhdhiru minal qarini syayyi atau min qarini syu. Peringatan dan hati-hati dengan teman yang jelek. Jadi kita ini oleh Islam disuruh dan dimotivasi berusaha apa? Untuk mencari teman yang baik. Sampai ada hadis yang mengatakan la tusahib illa mu'mina wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan kamu berteman kecuali yang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali apa? Yang bertakwa. Kenapa? Karena satu, kalau orang itu bertakwa, makan makanan kita paling tidak ada doa itu, kita didoakan. Bukan hanya terima kasih mas, sun mas, enggak, ada doa. Allahumma at'im man at'amani waski man asqani. Didoakan kita, ya Allah, berikan makan kepada orang yang berikan aku makan, berikan minum orang yang telah memberi aku minum. Didoakan. Bukan hanya matur suwun nggih. Paling enggak apa? Jazakallah khairan, kan gitu. Habis dikasih makan. Coba kalau yang enggak bertakwa. Paling matur suwun, terima kasih. Mana doanya? Enggak ada. Tapi orang bertakwa mendoakan itu. La tusahib ila mu'mina. Jangan berteman kecuali yang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin akan senantiasa baik. Tadi kalau lupa diingatkan, dan pertemanannya di atas apa? Karena Allah, bukan karena yang macam-macam. Makanya ada sebuah riwayat, ya, apa itu? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang, kalau kamu ingin tahu dia itu sesungguhnya, jangan tanya dia langsung, tanya temannya. Mas, sampean orang taat orang nggak taat? Oh, kalau dia ditanya langsung ya taat ya. Sampean itu orang baik apa orang jelek? Ya, orang baik, rek, masa jelek? Itu kalau kita tanya langsung. Kalau kita ingin tahu, tanya temannya. Siapa temannya dia? Gimana fulan? Gimana fulan? Terbongkar akhirnya. Kenapa? Almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, dengan siapa dia berteman. Maka secara umum kalau orang itu baik, temannya orang-orang baik. Kalau orang itu jelek, temannya orang jelek. Maka monggo cari teman yang baik-baik. Teman yang jelek silakan untuk didakwai, bukan untuk diikuti. Kenapa? As-sahibu sahib, kata orang Arab. Teman tuh nyeret. Pertanyaannya, kita yang keseret apa kita yang nyeret? Kan ada alasan. Saya berteman dengan siapapun wis pokoknya. Gak pandang bulu, kabeh tak koncoi. Silahkan kalau Anda bisa menyeret kepada yang baik. Tapi sing banyak keseret. Betul? Berteman dengan orang yang suka minum. Silahkan. Dengan syarat apa? Didakwai untuk nggak minum, untuk bisa sholat, birrul walidain, monggo. Tapi kalau enggak, sulit. Bahkan akhirnya bisa apa? Mendiamkan hal yang haram. Kenapa enggak pindah? Aku ketindak dakwai sih, babang ngombe-ngombe sih. Wah, padahal ada hadis Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis, ya, fi maq'ati atau fi majlisin yudaru fil khamr. Siapa orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, jangan duduk yang di situ khamr diedarkan. Duduk aja yang khamr diedarkan nggak boleh. Kalau orang minum kan apa namanya? Ada bandarnya kan, nah, keliling itu lah. Kalau ada khamr di situ, nggak kan duduk di situ. Alasan apa? Dakwah. Nah, malah kadang dakwanya di diskotik.
Dakwanya di mana? Di tempat-tempat itu. Kira-kira ada khamr nggak di situ? Banyak. Nabi mengatakan apa? Jangan duduk di sebuah majelis yang di situ ada khamr yang diedarkan. Makanya subhanallah, akhirnya kadang orang ingin menarik orang seperti itu, dia yang akhirnya mendiamkan apa? Kemaksiatan. Wal iyadu billah. Pun inilah diantara buruknya teman yang jelek. Maka mari kita berusaha untuk mencari teman-teman yang baik. Mohon maaf, terakhir, bahaya teman yang jelek seperti kejadian Abu Thalib. Ketika Nabi mau mendakwai, ya qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ingin masuk Islam kan? Nabi ingin Abu Thalib masuk Islam. Tapi temannya siapa? Dikatakan apa? Masa kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Dipengaruhi siapa? Temannya. Akhirnya apa? Mati di atas agama Abdul Muttalib. Waliyadu billah. Inilah bahaya teman yang buruk. Maka sebaliknya kita harus cari teman-teman yang baik. Maka seperti yang saat ini kita berkumpul, ya kita kita jaga pertemanan ini. Jangan sampai satu masalah tertentu terus gak nyopo-nyopoan. Gara-gara utang seketewe wis gak nyopo. Jangan. Pertemanan di atas keimanan itu sampai nanti hari kiamat. Bahkan ada penduduk surga itu nanti akan mencari teman-temannya ketika nggak ada di sampingnya. Makanya mari kita berbanyak mencari teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Masih belum selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang bertanya, kami semoga akan. Wallahu a'lam bissawab. Nggih, monggo. Iya. Baik, pertanyaan bagus ini. Makanya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab di sini disebutkan oleh para ulama wallahu a'lam bishawab sahihul isnad dan dikatakan idza rawa sahabiyyu misla hadza an-nabiy minal anbiya fa hadza mauquf. Ini mauquf sebenarnya. Ya, mauquf bukan marfu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi para ulama meneliti ini sanadnya betul. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun bukan Nabi Dawud, taruhlah sahabat, sudahlah sahabat lah misalkan, ya tetap ini hal yang bagus, ucapan yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ya wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Li'annahu min umuril ghaib allati lam yashhadha fala budda ayyakuna qad akhbara biha. Fa idza naqala dzalika an sahabi anin nabi fajahal sahabi la tadur. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan memang Nabi Dawud, ada yang mengatakan wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Tapi siapa yang berkata qala Dawud? Apakah Nabi Dawud? Apakah Dawud ini sahabat? Wallahu a'lam bishawab. Maka saya nggak berani menjawab, nggak tahu. Cuma ini sahihul isnad. Sanadnya sahih, betul. Dan maknanya bagus. Artinya dengan hadis-hadis yang lain, iya masuk. Seperti itu, nggih, jazakallahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini Abdurrahman ibni Abza ini sahabat. Wa huwa sahabiyun shaghir. Dawud alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama Dawud ini nabi. Jadi ucapan Nabi Dawud, wallahu a'lam. Kok bisa ya Ustaz? Wallahu a'lam. Mungkin dari nabi, mungkin dari nabi, ya. Mauquf asalnya, tapi nggak mungkin sahabat ini berkata tanpa mendengar dari Nabi. Makanya kata beliau disebutkan di sini, fahada mauqufun lahu hukmur raf'i. Ini mauquf perkataan sahabat dari Dawud, tapi dirofakkan, terangkat menjadi marfu kepada Nabi. Jadi bisa jadi Abdurrahman ibni Abza mendengar dari Nabi, Nabi menceritakan tentang Nabi Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pensara kitab Adabul Mufrad mengatakan Dawud di sini alaihi wa ala nabiyina sallallahu wasallam. Ini Nabi Dawud kayaknya. Yang sahabat adalah Abdurrahman ibni Abzah yang bercerita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, jazakallahu khair. Ada lagi? Nggih, monggo. Tema ini tapi masih
Anget-anget ya. Bulan Muharram ya. Iya. Tentang hukum puasa Asyura. Ini punya sunnah apa wajib? Kan setelah turunnya perintah puasa Ramadan, ini kan puasa Asyura ini dimansuhkan. Iya. Setelah tahun ke-7 dari Hijriah. Baik. Imam Bukhari menyebutkan hadis mulai hadis 2002 sampai 2007 menyebutkan pertama tentang puasa Muharram artinya Asyura. Fase pertama kata Aisyah mengatakan bahwasanya kana Quraisy fil jahiliyah yasumu. Orang-orang Quraisy ketika jahiliyah di hari Asyura mereka berpuasa. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, dan Nabi berpuasa. Jadi ketika fase Mekah, orang-orang Quraisy berpuasa, maka Nabi berpuasa. Karena puasa itu perbuatan yang baik dan Nabi melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk kota Madinah. Kata sahabat Ibni Abbas, ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk kota Madinah, maka Nabi melihat orang Yahudi berpuasa. Maka ditanya, kenapa kalian berpuasa? Dikatakan, hadza yaumun shalih najallahu bani Israil min aduwihim. Ini hari yang baik, yang mana Bani Israel diselamatkan oleh. Maka Nabi Musa berpuasa. Apa kata Nabi? Kami lebih berhak daripada kalian atas Nabi Musa. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa. Ini fase Madinah. Artinya waktu itu kemudian puasa Asyura wajib. Puasa Asyura wajib. Kenapa Nabi memerintahkan berpuasa? Para sahabatnya berpuasa. Nah, yang ketiga baru fase kayak jenengan tadi. Tatkala datang puasa Ramadan yang wajib, Nabi membiarkan begitu saja. Artinya apa? Nabi enggak nyuruh, Nabi enggak melarang. Artinya puasa Asyura menjadi sunnah karena enggak menyuruh, enggak melarang. Faman sa'a fasoma, silakan. Siapa orang yang ingin berpuasa silakan. Siapa orang yang enggak ingin berpuasa maka silakan. Maka jadi hukumnya sunnah. Fase keempat, apa itu? Nah, ketika Nabi SAW mau meninggal, beliau mengatakan, jika saya menjumpai tahun depan masih hidup, saya akan puasa tanggal 9-nya. Qadarullah, Nabi tahun depan enggak sampai. Artinya beliau sebelum tahun berikutnya meninggal, sehingga belum sempat apa? Puasa tanggal 9-nya. Cuma dari sini para ulama tetap menganggap puasa Asyura itu disunnahkan, tapi yang lebih baik ditambah tanggal 9-nya. Kenapa? Khaliful Yahud, untuk menyelisihi Yahudi, dan itu azamnya Nabi. Sehingga puasa Asyura itu menjadi sunnah, bukan wajib. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi yang lebih baik ditambah tanggal 9-nya juga. Itulah fase puasa Asyura yang Nabi lakukan. Jadi ada fase Mekah, ada fase masuk Madinah, dan fase ketika setelah puasa Ramadan diwajibkan, sampai fase yang keempat tadi. Jadi hukumnya bagaimana Ustaz? Sunnah. Bahkan Nabi mengatakan, ahtasibu alallah ayyukaffirasana al-madiyah. Saya berharap kepada Allah puasa di hari Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi kemudian hukumnya apa? Sunnah, tapi disunahkan lagi ditambah tanggal 9-nya. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya jawab. Jadi memang sebelumnya banyak ulama mengatakan diwajibkan, tapi ketika Ramadan turun dimansuh. Mansuh maksudnya apa? Bukan wajib, tapi tetap sunnah. Seperti itu. Jazakallahu khair. Cukup? Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan secara umum Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahi Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan apa? Puasa di bulan Allah namanya Muharram. Secara umum bulan Muharram silakan berpuasa. Itu lebih baik dari setelah Ramadan. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan penanggalan Islam
dibuka dengan bulan haram, ditutup dengan bulan haram, dan tidak ada bulan haram yang termulia setelah Ramadan kecuali Muharram. Bulan haram pembukaan tahun apa? Muharram. Penutup tahun Zulhijjah. Tidak ada bulan haram yang terbaik setelah Ramadan kecuali Muharram. Ini pilihan sahabat Hasan Basri. Makanya berpuasa bulan Muharram secara umum bagus. Lebih bagus kalau tadi 10 Muharram itu Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk jenengan, dan mudah-mudahan kita bisa menyantuni dan menyayangi anak yatim meskipun tidak hanya di bulan Muharram atau 10 Muharram atau Asyura. Kapan? Kalau kita punya, monggo kita santuni, kita belikan makanan atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan itu kita pun mendapatkan pahala, ya, orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim. Ingat, anak yatim adalah apa kemarin? Anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati bapaknya. Kalau sudah umur 40 bukan yatim, ya. Pun kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatian jenengan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar yang kita sampaikan datang dari Allah, dan kalau ada kesalahan, kekeliruan itu dari kami, godaan setan, dan kita istighfar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.